Salam dalam kasih Kristus. Saudara, kalau kita berbicara orang benar, tergambar berkat-berkat yang diterima dari Tuhan. Tetapi juga kehidupan yang saleh, baik, benar, taat kepada Tuhan. Rasanya seperti dunia di awang-awang. Benarkah demikian? Sesungguhnya setiap kita, saudara dan saya, bisa mengalami itu. Orang benar tidak jauh dari kita. Jangan-jangan saudara termasuk dalam kelompok itu. Sehingga sesungguhnya setiap saudara juga bisa mengalami hal-hal yang indah tadi. Bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita? Mari kita temukan bersama dalam renungan kita melalui renungan ajaran hidup. Agar sungguh kita diberkati melalui renungan ini, sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, segala puji dan syukur hanya bagimu. Engkau yang telah berkenan memelihara dan memberkati hidup kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan bersama-sama menerima dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus yang senantiasa memimpin hidup kami, memampukan kami dapat memahami, menghayati dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut ajakan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di komplotan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, tidak pernah layu daunnya, apa saja yang dilakukannya berhasil. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan yang menjadi bacaan kita ini diberi tema hidup orang benar. Saudaraku, Mazmur ini membandingkan dua jenis orang yang diakui Allah, masing-masing dengan prinsipnya. Satu, orang saleh yang mempunyai ciri kebenaran, kasih, ketaatan kepada firman Allah, dan terpisah dari persekutuan dengan dunia. Yang kedua, orang fasik yang hidupnya mengikuti jalan dan nasihat dunia, tidak tinggal dalam firman Allah, tidak ada dalam bagian persekutuan umat Allah. Orang saleh atau orang benar atau orang percaya sejati diketahui dari apa yang tidak mereka lakukan, tempat yang tidak mereka kunjungi, dan kumpulan yang tidak mereka masuki. Tidak ada seorang pun yang dapat menikmati berkat Allah tanpa berbalik dari hal-hal yang merusak atau membahayakan. Orang yang diberkati Allah bukan hanya berbalik dari kejahatan, tetapi juga membangun hidup mereka berdasarkan firman Tuhan. Berusaha untuk menaati kehendak Allah dengan hati yang sungguh-sungguh, senang akan jalan dan perintah Allah. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 9-10 menyebutkan, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai berbagai perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan berbagai tipu daya jahat terhadap orang-orang yang akan binasa, karena mereka tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, sejak permulaan penciptaan, persoalan inti dalam relasi manusia dengan Allah adalah pengabaian firman dan kebenaran Allah atau kasih kita terhadapnya. Masalah ini juga merupakan pokok persoalan pada akhir zaman ini. Keselamatan akan dialami hanya oleh mereka
yang oleh iman kepada Kristus dengan gigih dan sungguh-sungguh mengasihi kebenaran, yang percaya dengan keyakinan teguh apa yang dikatakan Allah dan menolak semua jenis pernyataan atau ajaran baru yang bertentangan dengan kebenaran itu. Sementara orang fasik binasa karena tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Mereka yang berusaha untuk hidup dengan berkat Allah merenungkan firman Tuhan supaya membentuk pikiran, sikap, dan tindakan mereka. Mereka yang dengan setia mencari Allah dan firman-Nya ialah hidup di dalam roh. Karena air seringkali melambangkan Roh Kudus, maka mereka yang diajar oleh Allah dan tinggal di dalam firman-Nya akan menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya dari roh. Frasa apa saja yang diperbuatnya berhasil tidak berarti tanpa masalah atau kegagalan, tetapi orang benar akan mengetahui kehendak dan berkat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang menjadi semakin jelas bagaimana hidup orang benar dengan segala karunia dan berkat-Nya, tetapi sekaligus panggilan hidupnya. Allah hanya membedakan manusia atau orang dalam dua kategori, orang benar dan orang fasik, masing-masing dengan ciri-ciri dan konsekuensi yang akan diterima. Puji Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sudah jelas posisi kehidupan dan berkat-berkat yang akan menyertai. Tapi sungguhnya hal itu tidak otomatis menyertai status. Ada proses perubahan dan kehidupan nyata yang nampak dalam kehidupan orang benar. Saudaraku, apa yang harus terjadi dan dialami dalam kehidupan orang benar? Yang pertama, hidup berpedoman pada firman Tuhan, yang berarti tidak mengikuti jalan orang fasik yang hidup dalam dosa dan mengikuti dalam dunia. Dalam hidupnya, orang benar mengalami perubahan dengan senantiasa taat dan patuh pada firman Tuhan, yang tidak akan membawa kepada kerusakan dan membahayakan imannya. Sebaliknya membawa kepada perubahan hidup yang membuat orang benar dilayakkan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Yang kedua, membangun relasi dengan Allah secara pribadi dan menghayati kasih Allah yang menuntun hidup dalam kebenaran oleh pimpinan Roh Kudus, sehingga hidupnya mengalami kelimpahan. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tidak pernah kering, yang senantiasa menghasilkan buah karena pimpinan dan penyertaan Roh Kudus. Tuhan senantiasa membuatnya berhasil meskipun menghadapi halangan, rintangan, bahkan kegagalan. Orang benar mengetahui kehendak dan berkat dari Allah, sehingga orang benar dapat menemukan hikmat di balik hambatan, rintangan, kesulitan, bahkan kegagalan, untuk menemukan berkat dari setiap peristiwa dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudaraku, mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan dengan berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu menunjukkan dengan jelas bagaimana kehidupan orang benar harus dibangun dan dijalani. Mampukan kami untuk tetap setia dan taat sebagai umat-Mu, agar kami dilayakkan untuk menerima pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mohon ampun atas segala kekurangan dan dosa-dosa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara semua. Amin.